Menurut banyak orang, khususnya saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, makanan atau binatang yang paling diharamkan adalah babi. Apakah benar demikian? Apakah hanya babi dan tidak ada binatang lainnya? Mari kita pelajari bersama berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam Alkitab, konsep makanan haram berkaitan erat dengan perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel mengenai apa yang boleh dan tidak boleh mereka makan. Perintah ini tercantum dalam kitab Taurat dan berfungsi untuk memisahkan umat Israel dan bangsa-bangsa lain serta menjaga mereka dalam kekudusan. Aturan tentang makanan haram dan tidak haram menjadi tanda ketaatan umat kepada Allah. Namun dalam perkembangannya, khususnya dalam Perjanjian Baru, pemahaman tentang makanan yang diharamkan dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Istilah haram dalam konteks Alkitab mengacu pada sesuatu yang dilarang atau najis menurut hukum Taurat. Binatang yang dianggap haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan oleh orang Israel karena dianggap tidak sesuai dengan standar yang telah Tuhan tetapkan. Hukum ini sangat rinci dan mencakup berbagai jenis binatang, baik darat, laut, maupun udara. Aturan ini diberikan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir dan sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, negeri perjanjian itu. Tuhan melalui Musa memberikan petunjuk-petunjuk ini sebagai bagian dari perjanjiannya dengan umat Israel yang bertujuan untuk menjadikan mereka bangsa yang kudus. Binatang-binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan atau diharamkan semua dicatat dalam kitab Taurat, khususnya dalam kitab Imamat 11 dan Ulangan 14. Mari kita kupas dan pelajari bersama mengenai binatang-binatang tersebut. Pertama, binatang darat. Binatang yang boleh dimakan adalah yang berkuku belah dan memamah biak. Sekali lagi, berkuku belah dan memamah biak itu yang boleh dimakan. Alkitab tidak merilis nama-nama binatang tersebut, tetapi kita bisa jumpai di sekitar kita. Binatang yang masuk dalam kategori ini sudah umum dikonsumsi banyak orang. Misalnya, sapi, kambing, domba, kerbau, rusa, kijang, dan lain sebagainya. Binatang-binatang ini semuanya boleh dimakan. Sementara binatang yang tidak boleh dimakan atau diharamkan meliputi babi. Karena walaupun babi berkuku belah, ia tidak memamah biak. Lalu unta, kelinci, dan pelanduk. Karena walaupun memamah biak, mereka tidak berkuku belah. Pelanduk adalah sejenis binatang mamalia kecil yang kita kenal sebagai kancil. Kedua, binatang air. Binatang yang boleh dimakan dari dalam air harus memiliki sirip dan sisik. Alkitab tidak menyebutkan nama-namanya, tetapi jenisnya banyak kita jumpai. Misalnya ikan mas, bandeng, gurame, kerapu, baronang, nila, kembung, mujair, kakap, ikan salmon, dan sebagainya. Semuanya itu boleh dimakan. Sementara binatang yang tidak memiliki sirip dan sisik, di antaranya seperti ikan lele, belut, udang, kerang, cumi, gurita, tiram, kepiting, lobster, dan ikan pari, ini semua dianggap haram, tidak boleh dimakan. Ketiga, binatang udara, yaitu burung. Daftar burung-burung yang diharamkan dan tidak boleh dimakan disebutkan di antaranya burung hantu, burung camar, burung nasar, burung gagak, burung bangkai, elang, raja wali,
pelikan, dan burung bangau. Keempat, binatang serangga. Sebagian besar serangga yang berjalan dengan 4 kaki atau lebih dan merayap di atas tanah dianggap najis dan diharamkan, kecuali beberapa jenis belalang atau serangga yang melompat diperbolehkan. Nah, nama-nama binatang ini Alkitab memang tidak menyebutkan, tetapi kita bisa mencarinya sendiri binatang-binatang seperti yang dimaksud. Kelima, binatang merayap. Semua binatang yang merayap dan berkeriapan di tanah seperti tikus, katak, landak, biawak, kadal, bunglon, siput, ular, dan binatang melata lainnya semuanya dianggap najis, diharamkan untuk dimakan. Apa sebenarnya alasan di balik aturan ini? Tuhan memberikan aturan ini kepada bangsa Israel dengan berbagai alasan atau tujuan, di antaranya untuk kesehatan. Beberapa binatang haram mungkin membawa risiko kesehatan, terutama di lingkungan padang gurun dan kuno di mana penyimpanan makanan dan sanitasi itu terbatas. Belum ada alat yang menyimpan atau pendingin yang memberikan daya tahan supaya binatang itu bisa bertahan cukup lama. Belum ada pada zaman itu. Berikutnya, syarat kekudusan. Umat Israel dipanggil untuk menjadi bangsa yang kudus, berbeda dari bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala dan mempraktikkan kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terakhir, sebagai tanda ketaatan. Ketaatan terhadap perintah-perintah ini menunjukkan penghormatan dan kesetiaan umat Israel kepada Tuhan. Nah, dalam sejarah kekristenan ada 2 tokoh besar yang sangat berpengaruh, yaitu John Calvin dan Martin Luther. Mari kita lihat pandangan mereka mengenai hal ini. John Calvin dalam tafsirannya menyatakan bahwa larangan-larangan makanan dalam Perjanjian Lama bersifat seremonial dan sementara, yang bertujuan untuk membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain. Calvin berpendapat bahwa ketika Kristus datang, hukuman seremonial ini digenapi dan tidak lagi diperlukan sebagai sarana hubungan dengan Allah. Makanan bagi Calvin bukanlah inti dari moralitas atau kekudusan, melainkan iman yang murni kepada Kristuslah yang membuat seseorang benar di hadapan Allah. Calvin juga menjelaskan bahwa ajaran Yesus yang menyatakan semua makanan halal adalah tanda kebebasan dari peraturan-peraturan seremonial dan menggeser fokus dari praktik lahiriah ke keadaan hati dan kesalehan batinia. Kemudian Martin Luther, seorang reformator besar dari Jerman, dalam karyanya The Freedom of a Christian, menekankan kebebasan Kristen dari hukum-hukum Perjanjian Lama, termasuk hukum makanan. Luther percaya bahwa umat Kristen tidak terikat pada peraturan-peraturan hukum Taurat yang berhubungan dengan makanan, karena karya penebusan Kristus telah membebaskan umatnya dari kewajiban seremonial yang bersifat eksternal. Sekarang kita melihat apa yang dikatakan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, pandangan tentang makanan yang haram atau tidak boleh dimakan mengalami perubahan besar. Tuhan Yesus dan para rasul membawa pemahaman baru mengenai hubungan antara makanan dan kekudusan. Kita lihat apa yang Yesus ajarkan. Dalam Markus 7 ayat 18-19, Yesus mengajarkan bahwa yang masuk ke dalam tubuh manusia atau apa yang kita makan itu tidak menajiskannya, melainkan apa yang keluar dari hati seseorang. Di sini Yesus menekankan bahwa kebersihan hati seseorang di hadapan Tuhan itu lebih penting dari kebersihan jasmani yang kerap kali dilakukan dalam tradisi orang-orang Yahudi. Dengan ini, Yesus pada dasarnya menyatakan bahwa makanan tidak mempengaruhi status rohani seseorang,
melainkan apa yang ada di dalam hati manusia, yang kotor, busuk, jahat, penuh kebencian, dan mengumbar hawa nafsu, dan kemudian terlontar dalam sumpah serapah keluar dari mulutnya, itu yang akan menajiskan seseorang. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 10 ayat 9-16, ada kisah Petrus menerima penglihatan dari Tuhan yang menyuruhnya memakan berbagai binatang yang menurut hukum Taurat adalah haram. Petrus menolak, tetapi Tuhan menegaskan bahwa apa yang telah Tuhan nyatakan bersih tidak boleh lagi dianggap haram. Penglihatan ini tidak hanya mengubah pemahaman Petrus tentang makanan, tetapi juga melambangkan bahwa Injil diperuntukkan bagi semua bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa dalam Kristus, hukum tentang makanan tidak lagi berlaku sebagai cara untuk memperoleh kebenaran atau kekudusan di hadapan Tuhan. Dalam Roma 14 ayat 14, Paulus menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, kecuali bagi orang yang menganggap sesuatu najis, bagi orang itulah najis. Dalam 1 Korintus 8 ayat 8, Paulus menambahkan bahwa makanan tidak mendekatkan atau menjauhkan kita dari Allah, dan bahwa hal ini harus dilihat dengan hati-hati, terutama ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang masih memiliki kelemahan dalam pemahaman ini, khususnya kelemahan dalam hal iman. Nah, bagi orang Kristen masa kini, aturan tentang makanan haram tidak lagi diikuti sebagai bagian dari kehidupan rohani mereka. Hal ini karena keselamatan dan kekudusan tidak didasarkan pada ketaatan terhadap hukum makanan, melainkan pada iman di dalam Yesus Kristus. Dalam Kolose 2 ayat 16, Paulus menekankan agar orang percaya tidak dihakimi mengenai makanan atau minuman, karena semuanya adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Namun, beberapa tradisi dan kelompok Kristen tertentu masih ada yang tetap menjaga aturan-aturan makanan yang diharamkan sebagai bagian dari kehidupan iman mereka dengan alasan kesehatan dan pemahaman Alkitabiah yang konservatif. Kalau boleh kita simpulkan, konsep makanan haram dalam Alkitab memiliki akar yang panjang dalam sejarah dan agama Israel kuno, dengan tujuan yang tadi sudah disebutkan mencakup kesehatan, kekudusan, dan ketaatan. Namun melalui karya Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru, aturan tentang makanan haram telah digenapi dan tidak lagi relevan bagi keselamatan atau kekudusan umat Tuhan. Orang Kristen tidak diwajibkan untuk mengikuti hukum makanan ini, tetapi mereka tetap diundang untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan di hadapan Tuhan. Perubahan dalam pemahaman ini mengingatkan kita bahwa kekudusan bukan lagi soal apa yang kita makan, tetapi bagaimana kita hidup dan mencerminkan kasih serta kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa larangan makanan tertentu yang ada dalam Perjanjian Lama tidak lagi mengikat umat Kristen. Fokus utama beralih dari hukum makanan kepada iman, kasih, dan kebebasan rohani dalam Kristus dengan tetap menghormati sesama dalam pelaksanaan kebebasan tersebut. Nah, demikianlah yang bisa kita bahas pada kali ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam topik Alkitab menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.